Halo saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan saya Herbert Sinaga. Kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Memasuki lanjutan dari video sebelumnya, kali ini judul yang akan kita bahas bersama adalah kemanakah orang pergi setelah mereka meninggal dunia? Kita akan kembali membahas ini dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup. Bila saudara-saudara ingin mengikuti video lanjutan dari seri ini, dapat segera subscribe, komen, dan like channel ini, sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Bila saudara belum menonton video-video sebelumnya, silahkan buka dan banyak pelajaran yang menarik untuk kita ketahui. Kematian adalah salah satu yang paling disalah mengerti sekarang ini. Untuk banyak orang, kematian masih banyak diselimuti dengan misteri dan menimbulkan rasa takut, ketidakpastian, dan tidak berpengharapan. Yang lain percaya bahwa orang-orang yang mereka kasihi yang telah tiada tidak benar-benar meninggal, tetapi tetap tinggal dengan mereka atau berada di dunia yang lain. Karena kematian menyangkut dengan roh, banyak juga orang menjadi bingung apa hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh itu sendiri. Tetapi apakah itu begitu penting sehingga ini mempengaruhi dengan apa yang kita percayai saat ini? Tentu saja, karena apa yang kita percayai akan berpengaruh besar dengan apa yang terjadi pada kita pada masa yang akan datang. Untuk itu, tidak ada tempat untuk menebak-nebak akan hal ini. Mari kita pelajari apa yang Alkitab katakan. Sebelum kita mempelajari ini, mari kita terlebih dahulu mempelajari satu hal yang penting. Dari mana sebenarnya manusia itu berasal menurut Alkitab? Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada mulanya Tuhan membentuk kita manusia dari debu tanah. Nah, kalau manusia dibentuk dari debu tanah, maka apa yang terjadi bagi manusia itu bila manusia itu mati? Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa tubuh manusia itu akan kembali ke tanah dan rohnya kembali kepada Tuhan yang memberikannya, baik orang itu diselamatkan atau tidak. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan roh yang kembali kepada Tuhan pada saat orang itu mati? Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ayub 27 ayat 3, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi ayat-ayat di atas menyatakan bahwa roh yang kembali kepada Tuhan itu adalah nafas hidup dari Tuhan. Tidak ditemukan dalam Alkitab apakah roh itu mempunyai kehidupan, akal, atau perasaan bila orang tersebut mati. Alkitab hanya mengatakan bahwa roh itu hanya napas hidup. Nah, sekarang kita telah mengetahui tentang tubuh dan roh. Nah, apa yang dimaksud dengan jiwa? Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jiwa adalah kehidupan atau living soul yang merupakan kombinasi antara tubuh dan nafas hidup. Contohnya, jumlah penduduk DKI Jakarta menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada pertengahan 2025 ada sekitar 11,436 juta jiwa. Jadi jiwa di sini merupakan kombinasi tubuh dan napas hidup atau roh itu atau manusia itu sendiri dalam keadaan hidup. Jadi jiwa tidak akan ada bila salah satu dari itu tidak ada. Yang ada hanya tubuh saja, tidak ada nafas, berarti orang ini sudah mati. Jadi firman Allah jelas menuliskan bahwa kita manusia ini adalah jiwa,
bukan kita mempunyai jiwa. Nah sekarang apakah jiwa itu dapat mati? Dalam Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Wahyu 16 ayat 3, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Karena orang atau manusia itu adalah jiwa yang adalah gabungan antara tubuh dan roh, Alkitab mengatakan bahwa jiwa itu akan mati karena manusia itu adalah fana. Hanya Tuhan yang baka atau yang kekal. Jadi bila ada yang mengatakan bahwa konsep mengenai jiwa yang tidak bisa mati itu tidak alkitabiah. Nah sekarang kita telah mempelajari dan mengerti makna jiwa, tubuh, dan roh. Kita akan kembali membahas inti pelajaran yang saat ini kita pelajari, yaitu kemana orang pergi setelah dia meninggal. Kita sering mendengar kalau orang benar, yang saleh, yang takut akan Tuhan akan langsung masuk ke sorga saat dia mati. Apakah yang Alkitab katakan? Dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kisah 2 ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Kisah 2:34, sebab bukan Daud yang naik ke sorga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ayub 17:13, apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan. Jadi dari semua ayat-ayat yang kita baca tadi menyatakan bahwa orang tidak ke sorga atau ke neraka pada saat mereka mati. Apakah mereka orang saleh atau orang jahat, mereka tidak kemana-mana karena menunggu di kubur mereka untuk dibangkitkan. Nah sekarang, apabila orang yang sudah meninggal tadi masih berada di kubur, apakah dia bisa datang kepada kita atau melihat kita? Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mazmur 115 ayat ke-17. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Dari ayat-ayat tadi kita bisa melihat apa yang Alkitab katakan. Pendapat yang mengatakan bahwa orang meninggal bisa datang kepada kita atau melihat kita adalah tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Tuhan telah menyatakan melalui Alkitab yang mana kita baca tadi, bahwa orang mati sama sekali tidak tahu apa-apa. Bila mana orang mati itu dikubur dan tidak bisa berbuat apa-apa seperti yang kita pelajari tadi, apakah roh orang mati bisa berkomunikasi dengan kita yang hidup? Apakah mereka mengetahui atau membantu orang yang hidup lakukan saat ini? Ayub 14 ayat 12 dikatakan, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga. Ayub 14 ayat 21, anak-anaknya menjadi mulia tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina tetapi ia tidak menyadarinya. Pengkhotbah 9 ayat 6, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Jadi ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa orang mati tidak dapat berkomunikasi dengan orang hidup, dan juga tentang apa yang orang hidup lakukan. Mereka mati dan pikiran mereka sudah lenyap, dan roh mereka sudah kembali kepada Tuhan, bukan melayang-layang atau menjumpai kita atau berkomunikasi dengan kita. Yesus pernah mengatakan orang yang mati itu tidur, seperti yang dituliskan dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Berapa lama mereka akan tidur? Ayat 14 ayat 12 dikatakan, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang mati akan tidur sampai hari besar itu datang pada akhir dunia, yaitu pada saat Yesus datang yang kedua kali. Dalam tidurnya mereka tidak sadar, tidak ada aktivitas atau pengajaran dan lain sebagainya. Jadi orang mati pada saatnya akan dibangkitkan. Nah sekarang, kapan orang benar akan dibangkitkan? Atau apa yang terjadi dengan orang benar yang telah mati pada saat Yesus datang yang kedua kali? Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Korintus 15, 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi orang benar akan dibangkitkan pada saat Yesus datang, dan mereka akan diberikan upah dengan diberikan tubuh yang abadi, dan mereka akan menyongsong Tuhan di awan-awan untuk dibawa ke surga. Jadi bila ada pendapat yang mengatakan yang mati langsung ke surga, maka tidak ada gunanya kebangkitan. Dan kalau kita melihat ayat-ayat tadi, maka itu juga bertentangan dengan ajaran yang ditulis di dalam Alkitab. Orang berpikir bahwa pencuri yang di samping Yesus itu langsung masuk ke surga. Apakah benar demikian? Dan apa pula yang dimaksud dengan Yohanes 11 ayat 26? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apalagi yang Alkitab katakan yang perlu kita ketahui tentang hal ini supaya kita tidak salah mengerti mengenai kematian? Kita akan ikuti pembahasan berikutnya. Kemana orang pergi setelah mereka meninggal dunia, bagian yang kedua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.